Kisah akan berfokus pada seorang insinyur asal Amerika Serikat bernama Max. Ini orangnya, di mana saat ini dia sedang berada di Thailand untuk memasang sistem keamanan komputer di suatu perusahaan. Saat pulang ke hotel, Max pun mendapatkan paket dari pengirim misterius yang ternyata berisi ponsel canggih yang tidak lebih canggih dari HP iPhone. Ponsel ini bernama GZT650. Saat itulah Max menerima pesan teks yang memberitahunya bahwa sedang ada diskon di hotel ini, sehingga Max pun menginap satu malam lagi di hotel tersebut. Saat sedang bersantai, kembali muncul SMS yang menyuruhnya agar membeli satu saham yang diprediksi akan untung besar, tetapi Max yang heran pun tidak melakukan hal itu dan justru dibuat terkejut saat melihat berita tentang saham naik yang barusan saja muncul pada pesan di ponselnya. Awalnya Max tidak percaya dengan semua pesan dari ponsel tersebut, tetapi setelah beberapa kali pesannya menjadi sebuah kenyataan, Max pun mulai menuruti semua pesan yang muncul hingga dia pergi ke Republik Ceko sesuai perintah dari ponselnya. Setibanya di sana, Max pun langsung ditawari taksi oleh seorang pria bernama Yuri. Ini babangusnya, saat dalam perjalanan Max pun terus memegang ponselnya untuk mengikuti semua instruksi pesan yang muncul. Salah satunya adalah hotel tempat dia menginap. Saat itulah Yuri terkejut ketika melihat Max sedang memegangi sebuah ponsel keluaran terbaru yang belum diedarkan secara massal. Alasan Yuri mengetahui hal itu adalah karena dia merupakan seorang penggila teknologi yang hobi mengotak-atik gadget dan alat-alat elektronik, sehingga Yuri memberikan kartu nama toko servisnya jika suatu saat Max membutuhkan bantuannya. Sampai di hotel, Max pun kembali mendapat pesan teks berupa informasi tentang mesin slot Mbah Zeus nomor 13. Lantas Max pun segera pergi ke sana tanpa tahu apa yang akan terjadi. Karena ada seseorang di mesin 13, maka Max pun membayar mahal orang itu agar pindah tempat, dan dengan depo minimal 25.000, Max pun mencoba peruntungannya dengan membeli satu skater yang saat itu juga langsung mendapatkan max win 100.000 euro. Wow! Hal itu tentu menimbulkan kecurigaan bagi pengelola kasino, apalagi Max membayar seseorang untuk nyingkah dari sana seolah sudah tahu bahwa mesin tersebut akan jackpot. Max tidak mencairkan kemenangannya dan justru menukarnya dengan beberapa chip untuk main blackjack. Lantas dia menaruhkan semua miliknya pada meja tersebut dan berhasil menang besar lagi sesuai dengan instruksi dari ponsel canggih tersebut. Para pihak manajer yang sedang mengamati pun melihat bahwa Max sempat melihat ponselnya, sehingga sang manajer pun langsung menyuruh pihak keamanan untuk melarangnya membawa ponsel di kasino. Max pun mencairkan uangnya dan pergi dari sana. Lantas dia menghubungi Yuri untuk memintanya sebuah device berupa earphone yang bisa merubah pesan teks menjadi audio, sehingga Max bisa mengetahui pesan tersebut tanpa harus melihat langsung ponselnya. Saat Max kembali ke hotel, di situ ada pasangan yang sedang berantem. Lantas Max pun mencoba menolong si wanita dan justru harus kena bogem oleh pasangan tersebut. Dan ternyata pasangan tersebut merupakan orang suruhan dari kasino yang bertugas untuk mencuri kartu SIM-nya dengan tujuan untuk mengetahui siapa orang yang telah mengirim pesan tersebut kepada Max. Si manajer pun langsung melacak kartu SIM-nya melalui alat canggih miliknya. Namun yang aneh adalah mereka tidak menemukan data pengirimnya sama sekali. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Yuri pun memberikan alat yang Max minta, yaitu sebuah device yang bisa merubah teks menjadi suara. Lantas Max pun segera pergi ke kasino itu lagi sesuai perintah dari ponselnya. Di mana saat Max mendapatkan max win, si manajer dan pihak keamanan pun langsung muncul yang berniat untuk menangkapnya.
Namun yang berhasil menangkap Max justru adalah seorang agen federal atau FBI bernama Grant. Ini orangnya yang ternyata si manajer kasino pernah satu divisi dengan Grant saat dirinya masih bekerja di biro dulu. He comes with us. I'm not in the bureau anymore. Nice tie. Grant pun membawa Max untuk diinterogasi tentang siapakah orang yang telah mengirim pesan tersebut kepadanya. Yang akhirnya terkuak fakta bahwa Max bukanlah orang pertama yang mendapatkan ponsel canggih tersebut. Who are you working with, Mr. Peterson? Oh my God, nobody. I don't. Karena masih tak mendapatkan informasi apapun, Grant pun terpaksa bekerja sama dengan si manajer untuk mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Lantas mereka menemui Max dan memintanya untuk bekerja sama juga dalam mencari tahu siapakah dalang di balik ponsel canggih tersebut. Who sent the messages? The sender feels on the text, sir. Beliau adalah Raymond Burke, seorang pimpinan di National Secret Agency atau biasa disingkat NSA. Jadi kalau di Amerika itu ada semacam badan keamanan nasional yang khusus bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari seluruh informasi yang lalu lalang di muka bumi ini. Bermodalkan para ahli matematika dan superkomputer terbanyak di dunia, membuat NSA mampu menyadap, melacak, dan menyaring semua informasi melalui berbagai macam alat komunikasi. Ini beneran ya ada di dunia nyata, bukan di film doang. Soalnya saya juga baca dari Wikipedia yang pastinya terpercaya dan informatif. Mungkin. Lanjut. Morning, Grant. Afternoon, sir. You got Peterson? And? He doesn't know anything. Faktanya, selain Max adalah orang kesekian yang menerima ponsel itu, ternyata sudah banyak korban berjatuhan akibat mengikuti instruksi dari pesan yang muncul pada ponselnya. Salah satunya adalah wanita yang kita lihat tadi di awal film, sehingga pihak keamanan nasional merasa risau dan perlu turun tangan untuk mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Tracking protocol in 3 hours, folks. Max pun disuruh untuk melanjutkan permainannya sehingga saat SMS muncul, pihak NSA bisa langsung melacak sumber pengirim pesan tersebut. Dan alangkah terkejutnya Bapak Raymond ketika menyadari bahwa pesan tersebut bersumber dari sebuah komputer super canggih bernama Echelon, sebuah proyek rahasia pemerintah yang katanya lebih canggih dari superkomputer manapun di dunia ini. Tracking systems off now. Source is Echelon. Entah siapa pelaku yang telah meretas atau menghack sistem komputer super canggih tersebut, tetapi Bapak Raymond menyuruh Grant untuk membawa ponselnya dan melepaskan si Max begitu saja. This is about Echelon, isn't it? Whoever's sending the messages is using the NSA? Exactly. Si manajer sendiri menemui bosnya untuk melaporkan bahwa dirinya gagal untuk melacak siapa pelaku yang telah membobol kasinonya sehingga bisa jackpot berkali-kali. Lantas beliau pun menekan si manajer agar terus mengikuti si Max dan juga mencari tahu siapa hacker yang sudah mengirim pesan tersebut kepadanya dan hacker yang telah membobol Echelon dan menguasainya. They've got the phone, so they'll try and trace the messages without Peterson. Track Peterson. He'll lead us to who's doing this. Kembali kepada Grant dan seluruh tim Badan Keamanan Nasional yang masih mencoba untuk melacak lokasi hacker tersebut, di mana mereka mengirim seorang agen yang fisiknya hampir mirip dengan Max untuk memainkan peran dalam permainan yang sedang dimainkan oleh hacker tersebut. Krozhevnitska. Come on, let's move it. Target sim just went active. Receiving initial GPS data. Channel Delta 7 is... Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat tak terduga. Pesan itu menyuruh Max palsu untuk berjalan di kala lampu masih merah yang tiba-tiba berubah menjadi hijau seolah sudah dimanipulasi oleh hacker tersebut, yang akhirnya membuat si Max palsu tersebut tewas tertabrak mobil. Max sendiri sedang bersama wanita suruhan si manajer tempo hari. Dia bernama Camilla yang bertugas untuk tetap menjaga Max sampai si pelaku berhasil didapatkan. Do you know that the NSA intercepts every phone call we make? Every email, every text? Namun alangkah terkejutnya Max ketika muncul dua orang bersenjata yang bermaksud untuk membunuhnya, di mana Camilla yang seorang mantan agen terlatih pun berhasil melumpuhkan dua orang tersebut dan akhirnya membuat Max sadar bahwa Camilla adalah rekan dari si manajer. Dan ternyata dua pria tersebut merupakan orang kiriman langsung dari pimpinan NSA atau Bapak Raymond yang bermaksud untuk melenyapkan Max yang sudah kepalang mengetahui tentang proyek rahasia Echelon tersebut. Peterson got away. What?
It was the girl. She killed 2 of my men. Come on. Max dan si manajer pun pergi ke tempat Yuri untuk melacak siapakah hacker yang telah membuat masalah ini, dan dengan bermodalkan kartu SIM yang waktu itu masih disimpan oleh si manajer, Yuri yang seorang ahli komputer pun berhasil melacak transaksi dan histori aktivitas berdasarkan kartu SIM-nya, dan alangkah terkejutnya dia saat menyadari bahwa tidak ada hacker yang menjalankan Echelon, melainkan Echelon sendirilah yang telah melakukan ini semua. Echelon send them itself. You gotta be kidding me. Echelon can access any security camera in the world. Dengan kata lain, Echelon yang sejatinya adalah program komputer berbasis AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan, telah berpikir sendiri dan melakukan ini semua atas dasar program untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Nobody used Echelon to send messages. Echelon send them itself. Jika kalian pernah menonton film berjudul Terminator Dark Fate, di situ kita akan melihat hal serupa tentang ancaman kecerdasan buatan yang menguasai dunia di masa depan, yang secara kasarnya komputer tersebut bisa berpikir sendiri dan menganggap bahwa manusia adalah ancaman bagi planet bumi. Nah, jika di film ini si Echelon ini atau si kecerdasan buatan ini yang bernama Echelon ini nih dibuat lebih realistis dan tidak sampai membuat atau berniat untuk melenyapkan umat manusia. Lanjut, Max dan si manajer pun berhasil mengancam Grant untuk bergabung bersama mereka, dan setelah dijelaskan akhirnya dia mau mengerti dan bersedia untuk tidak lagi mengejar mereka berdua. Tak lama muncullah pesan yang berisi tentang sebuah lokasi, lantas mereka bertiga pun pergi ke sana, yang ternyata tempat tersebut merupakan fasilitas komputer perusahaan tak terpakai yang pernah Max kunjungi, di mana saat itu dia memasang kata kunci keamanan untuk sistem di perusahaan tersebut. Always thought you were a little stupid. Dibantu tim SWAT lokal, mereka pun mendobrak paksa fasilitas tersebut, dan setelah dicek, tidak ada hal yang berbahaya di sana. Muncul kembali pesan yang menyuruh Max untuk membuka kata kunci komputer raksasa tersebut, di mana Echelon akhirnya muncul di sana, yang ternyata Echelon bermaksud untuk keluar dari fasilitas NSA. Dengan kata lain, Echelon berniat untuk masuk ke setiap jaringan di seluruh dunia, internet, CCTV, ponsel, media sosial, tutup termos, semua akan bisa dikendalikan oleh Echelon tanpa ada yang bisa menahannya, atau unlimited, tanpa batas, limitless. Udahlah. Echelon's moving in. Alright, so that's why it picked you. It wanted to move, and you were the only one with the Dan key. tempat ini ibarat sebuah rumah sementara untuknya, karena Echelon langsung mengupgrade dirinya sendiri saat itu juga, dan berniat untuk masuk ke jaringan yang lebih besar dan berpotensi akan mengatur dan menguasai jaringan di seluruh dunia. Now what? It's upgrading itself. This is a temporary house. Long enough to take residence. Ketika akan dimatikan, Echelon mengambil data keuangan seluruh warga Amerika Serikat, sehingga ketika mereka mematikan atau menghancurkan komputer di fasilitas ini, maka data keuangan tersebut juga akan ikut hilang, yang dengan kata lain, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain cangoh gor dan diam tanpa kata. Don't try it. It's taking the entire country's money hostage. Bapak Raymond yang egois pun justru menyuruh mereka agar biarkan saja Echelon masuk ke jaringan yang lebih besar. Toh tugas dasar dia adalah untuk menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Tapi Grant yang khawatir Echelon akan mengatur semua jaringan di dunia pun menolak perintah tersebut, dan akan tetap mencoba untuk mematikan Echelon bagaimanapun caranya. You're forgetting yourself, mister. You do not have the authority. I'm authorizing Peterson to shut it down. Alhasil, Bapak Raymond pun mengarahkan semua anak buahnya untuk menghentikan Max dan kawan-kawan, di mana saat Grant dan si manajer mencoba untuk menahan pasukan tersebut, Max pun terlihat sedang mencoba untuk mematikan komputer tersebut agar Echelon tidak bisa pergi kemana-mana. I need you to stand down. I can't do that. Setelah mengkorsletkan listrik tidak berhasil, Max pun mencoba untuk berbicara langsung dengan Echelon. Lantas dia memiliki sebuah ide brilian dengan bertanya, "Apa tugas dasarmu, wahai Echelon sang kecerdasan buatan?" Echelon pun menjawab, "Melindungi keamanan nasional Amerika Serikat." Lantas Max pun kembali bertanya tentang apa itu Amerika Serikat. Echelon pun menjawab bahwa Amerika Serikat adalah negara yang melindungi kebebasan warganya dengan konstitusi. And any threat to that freedom must be eliminated. Yes. Damn it, Grant, don't make me do this.
Nah, dari situ Max pun berhasil memojokkan Echelon dengan menyuruhnya untuk membuka undang-undang tentang kebebasan, dan setelah menganalisa berbagai sumber yang ada, Echelon pun akhirnya sadar sendiri dan muhasabah diri bahwasannya keberadaan dirinya sebagai kecerdasan buatan justru mengancam kebebasan warga Amerika Serikat, sehingga tak ada pilihan lain selain mematikan dirinya sendiri. Is a threat to freedom. I did it. Shutting down. Akibat kejadian itu, Max pun dikurung dalam penjara dengan tuduhan telah memusnahkan proyek miliaran dolar, yakni Echelon, dan beruntung Max dibebaskan dengan jaminan yang diajukan oleh kekasihnya, yakni Camilla. Sehingga mereka berdua bisa melanjutkan kembali perhompetan yang sempat tertunda. That a yes? Dan Anda mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Yuri bukanlah sekedar supir taksi dan tukang reparasi ponsel biasa, karena ternyata dia adalah seorang mata-mata Rusia yang ditugaskan untuk memastikan Echelon hancur dan tidak jadi menguasai dunia. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah waspadalah saat menggunakan VPN agar tidak melanglang buana kemana-mana.